5 tahap penanganan keadaan darurat bencana. Salah satu karakteristik dalam penyelenggaraan bencana setelah UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana adalah dalam kejadian bencana terdapat penetapan status keadaan darurat. Keadaan status darurat ini ditetapkan oleh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Sebelum kepala daerah menetapkannya, terdapat skema, prosedur atau tahapan-tahapan yang dilakukan oleh tim reaksi cepat, TRC, multisektor. Tim reaksi cepat terdiri dari lintas OPD, instansi vertikal, TNI Polri, dan masyarakat. TRC memiliki tugas dan tanggung jawab. Pertama, melaksanakan kaji cepat, speed assessment, dan kedua dari hasil kaji cepat memberikan rekomendasi kepada Kepala BPBD, Sekda ex officio, untuk diteruskan kepada Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, Wali Kota, apakah status keadaan darurat ditetapkan atau tidak ditetapkan. Dalam kaitan ini, kalau kejadian bencana tidak ditetapkan status keadaan darurat, penanganan bencana tetap ditangani oleh pemerintah. Terdapat 5 tahapan dalam penanganan darurat bencana, yaitu: tahap pertama, terdapat informasi bencana banjir pada lokasi tertentu dari masyarakat, media sosial, maupun pemerintah desa, kelurahan, atau dari mekanisme sistem peringatan dini, SPD. Informasi ini diterima atau disampaikan kepada BPBD Provinsi, Kabupaten Kota sebagai leading sektor dalam penanggulangan bencana. Tahap kedua, setelah informasi kejadian bencana diterima, selanjutnya Kepala Pelaksana BPBD Provinsi, Kabupaten Kota berkomunikasi kepada Sekretaris Daerah ex officio Kepala BPBD Provinsi, Kabupaten Kota untuk segera memobilisasi tim reaksi cepat, TRC, Provinsi, Kabupaten Kota melalui surat perintah Sekretaris Daerah ex officio Kepala BPBD. Tahap ketiga, TRC terjun ke lokasi bencana dengan melaksanakan kaji cepat, speed assessment, atas 3 kajian. Ke-1 kajian atas dampak bencana, kedua kajian atas kebutuhan dan ketiga kajian atas kerusakan, infrastruktur, permukiman dan sarana-prasarana fisik. Dalam hal ini kaji kerusakan tidak dilaksanakan. Pada kaji cepat atas dampak bencana, TRC unsur BMKG dan KPUAN menjadi koordinator. BMKG berdasarkan perakiraan cuaca, misalnya seminggu ke depan setelah kejadian bencana banjir hari ini, curah hujan masih dengan frekuensi dan intensitas tinggi di daerah hulu, sehingga dampak banjir diperkirakan semakin banyak titik lokasi dan semakin meluas dibanding daerah terdampak pada hari pertama bencana. Berdasarkan pertimbangan ini, tentunya dipersiapkan kemungkinan membuka lokasi pengungsian, shelter, bagi masyarakat korban banjir. Pada kaji cepat atas kebutuhan TRC unsur dinas sosial sebagai koordinator yang memenuhi kebutuhan dasar pengungsi, antara lain makan minum, sandang, air bersih, sanitasi, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karenanya, sebelum pemenuhan kebutuhan diketahui, terlebih dahulu TRC mendata jumlah pengungsi. Misalnya jumlah pengungsi 1.000 orang, dan jumlah pengungsi dipilah berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, perempuan produktif, balita-batita, dan kelompok rentan. Melalui data terpilah ini diketahui secara presisi kebutuhan luas lokasi tempat pengungsi, beras, air bersih, toilet, susu, pembalut, pampers, peralatan mandi, dan lain-lain. Misalnya 1 orang hari kebutuhan beras adalah 400 gram. Berarti untuk kebutuhan beras 400 gram dikali 1.000 orang dan untuk kebutuhan 1 minggu, karena penanganan darurat secara normatif dilaksanakan selama 7 hari ke depan. Pada kaji cepat atas kerusakan TRC unsur KPUAN sebagai koordinator, yang dikaji adalah terfokus atas kerusakan infrastruktur, permukiman dan sarana-prasarana fisik lainnya. Kajian kerusakan ini menilai kerusakan ke dalam 3 kategori, yaitu kerusakan ringan, sedang, dan berat. Kaji cepat atas kerusakan ini tidak dibarengi dengan kaji cepat atas kerugian, karena kaji cepat kerusakan diperuntukkan untuk keperluan perbaikan darurat pada fase transisi darurat menuju pemulihan, dan bukan untuk kebutuhan pasca bencana atau rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Tahap keempat, setelah menyelesaikan tugasnya dalam kaji cepat, speed assessment, prosedur berikutnya TRC menyampaikan saran atau rekomendasi kepada Sekretaris Daerah ex officio Kepala BPBD Provinsi, Kabupaten Kota melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi, Kabupaten Kota. Selanjutnya Sekretaris Daerah menyampaikan saran masukan kepada Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, Wali Kota, untuk menetapkan status keadaan darurat atau tidak menetapkan. Status keadaan darurat terdiri dari siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Dan status keadaan darurat ini terdapat pada level provinsi dan level kabupaten kota. Level provinsi status penetapan ditandatangi gubernur dan level kabupaten kota ditandatangani oleh bupati wali kota.
Setelah penetapan status keadaan darurat ditandatangani kepala daerah, selanjutnya ditetapkan Komando Penanganan Darurat Bencana, SKPDB, melalui keputusan kepala daerah, dan struktur komando inilah yang menangani penanggulangan bencana selama masa keadaan darurat berlangsung melalui pos komando, pos lapangan, pos pendukung, dan pos pendamping. Tahap kelima, pengakhiran status keadaan darurat ditandatangani oleh kepala daerah yang menandai selesainya tugas penanggulangan bencana. Literatur 1. UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 2. PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 3. Perka BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang TRC BNPB. 4. Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana. 5. Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksana Pengkajian Cepat pada Keadaan Darurat Bencana. Salam tangguh siap untuk selamat.